Sebuah hari di mana aku berada di sebuah ruangan kelas yang kosong. Hanya terdapat meja dan kursi yang berjajar di sana. Sebuah papan tulis yang masih kosong tanpa ada coretan apapun, benar-benar hening yang ada di dalam ruangan ini. Angin yang berhembus dari celah-celah ventilasi membuat ruangan ini dingin. Cih, aku datang terlalu pagi. Benar-benar sebuah kesialan. Di mana aku datang terlalu pagi, seharusnya aku datang pukul setengah 7 pagi, tapi aku malah datang pukul setengah 6 pagi. Sebenarnya ini bukan sebuah kesengajaan yang dibuat-buat untuk menjadi sebuah komedi selintas. Namun ini benar-benar sesuatu yang aku bisa katakan aneh. Saat di rumah aku mandi, makan, dan menyiapkan segalanya untuk pergi ke sekolah. Aku bisa meyakinkan diriku melihat jam dinding tampak di sana pukul 6 pagi. Bahkan saat aku membuka HP untuk melihat sesuatu, entah apa yang sebenarnya aku lihat, namun seperti suatu refleks tangan yang memegang HP setelah bangun pagi. Karena aku sudah yakin bahwa aku tidak akan terlambat ke sekolah, apalagi rumahku cukup jauh dari sekolah, mungkin sekitar 30 menit untuk sampai sekolah. Aku ke sekolah selalu diantar oleh ayahku, karena jalan ke sekolah satu jalan dengan kantor ayahku bekerja. Karena terlalu pagi sampai di sekolah, maka aku pun mencoba berjalan-jalan di sekitar sekolah. Apalagi masih lama bel pertama berbunyi. Sekolah ini merupakan sekolah yang terkenal di kota, makanya kedua orang tuaku menyekolahkanku di sini. Tidak banyak yang bisa dijelaskan dari sekolah ini, tapi secara singkat bisa dikatakan sekolah ini cukup luas, karena banyaknya bagian-bagian sekolah yang dapat digunakan oleh siswa untuk mengembangkan kemampuannya, seperti lapangan untuk sepak bola, bahkan untuk basket dan softball pun memiliki lapangan yang terpisah. Memang sekolah ini sekolah yang hebat, namun jika dikatakan sekolah ini hebat, ternyata tidak semuanya hebat karena ada sebuah sisi gelap di sekolah ini, yaitu adalah WC siswa. Ini merupakan sisi gelap dari sekolah ini, sisi gelap yang sudah tidak bisa disembunyikan oleh orang-orang yang bersekolah di sini. Karena bahkan orang pertama kali masuk ke dalam WC siswa ini pun langsung mengetahui sisi gelap dari sekolah ini. Ya, benar-benar gelap. Di dalam tidak ada ventilasi, bahkan lampu yang ada di dalam WC pun tidak menyala. Pertama kali aku kesini, aku merasa ragu. Apakah benar ini adalah jalan untuk pergi ke WC? Ataukah orang hanya menipuku untuk melewati lorong yang gelap itu? Tapi setelah temanku Aldi mengatakan ke WC karena ketakutanku ini. Sekolah ini juga memiliki kantin yang luas, terdiri dari penjual dan mesin-mesin makanan. Karena masih terlalu pagi, maka kantin ini tidak terlihat siapapun. Oleh karena itu, aku keluarkan uang untuk membeli sesuatu dari mesin makanan. Aku membeli roti coklat dan sebuah kopi kaleng sambil duduk pada sebuah meja. Melihat di sekitar kantin, entah mengapa di sini, tepatnya di sekolah ini, terasa benar-benar sepi. Aku tahu aku terlalu pagi untuk sampai sekolah. Namun walaupun terlalu pagi, aku tidak melihat orang yang berlalu lalang di sini. Minimal, penjaga kebersihan terlihat berjalan di sekitar sekolah. Namun aku tidak melihat seorang pun di sini. Di saat pikiran negatifku mulai menguasai pikiran, tibalah seorang penjual roti bakar yang biasanya aku beli saat istirahat. Namanya Bang Ali. Dia bertanya kepadaku, kenapa aku datang begitu pagi? Dan hal-hal random yang biasanya aku obrolkan saat aku dan temanku membeli roti. Bang Ali pun menawarkan sebuah energen hangat. Namun aku tolak secara halus karena kebetulan sebelumnya aku sudah membeli minuman. Karena kehadiran Bang Ali lah membuat pikiran negatifku hilang seketika. Di perjalanan aku melihat seseorang yang seketika melewatiku. Aku tidak melihat wajahnya, namun melihatnya seketika. Mungkin itu guru yang baru saja sampai, jadi aku tidak terlalu mempedulikannya. Melihat ke arah taman, di mana di sana terdapat banyak tanaman hias dan sebuah kursi kayu. Aku tidak tahu mengapa kursi kayu itu ada di sana. Padahal biasanya para siswa duduk lesehan di taman itu untuk mengobrol atau hanya duduk-duduk saja. Dari kejauhan, namun aku dapat melihat kedua ekor kucing yang sedang bermain kejar-kejaran di taman. Tentu saja itu merupakan hal yang biasa, malah terlihat lucu. Saat kedua kucing mulai berlarian, saling mengejar satu sama lain. Namun setelah mereka saling bersembunyi pada semak-semak,
Aku bisa melihat kepala dari kedua kucing itu keluar dari semak-semak, lalu melihat ke arahku. Awalnya aku tidak begitu menyadari tatapan kedua kucing itu karena mungkin sebuah insting kucing yang merasakan kehadiran sesuatu. Tapi setelah aku pikirkan cukup lama, aku pun sadar jika akan sangat aneh jika kedua kucing itu menyadari kehadiranku sejauh ini dari taman di mana kedua kucing itu saling mengejar. Walaupun aku pikir itu adalah sesuatu yang aneh, namun aku lupakan semua itu lalu aku berjalan kembali menuju kelas. Kembali ada sesuatu yang membuatku bingung. Lorong di mana aku sedang berjalan ini terasa gelap. Padahal matahari baru saja naik. Tapi cahaya matahari seperti tidak masuk ke dalam lorong ini. Belum berjalan berapa detik, di mana aku mengeluh gelapnya lorong, tiba-tiba lampu di sekitar pun menyala. Jir, entah sebuah kebetulan atau apa. Tapi ini terasa aneh karena lampu yang tiba-tiba menyala setelah aku mengeluh lorong itu begitu gelap. Jantungku mulai berdetuk kencang. Aku seketika mulai ketakutan melihat ke samping kiri dan kanan, mencari seseorang yang menyalakan lampu di lorong ini. Kembali pikiran negatif dalam pikiranku seakan membuatku memikirkan hal yang aneh. Sampai suatu saat, seseorang keluar dari sebuah ruangan di sampingku. Tepat setelah orang itu keluar, lampu di lorong itu pun kembali mati. Lalu orang itu pun berkata, saya kira sudah cerah, ternyata masih gelap. Orang itu pun kembali masuk ke dalam ruangan, lalu lampu lorong pun kembali menyala. Sambil mengangguk, orang itu pun pergi meninggalkanku. Kembali pikiran negatifku pun menghilang. Aku pun berusaha melupakan hal yang baru saja terjadi untuk berjalan kembali ke kelas. Sudah semakin dekat dengan kelas, aku berharap tidak terjadi sesuatu yang aneh padaku. Ternyata benar apa yang telah kupikirkan. Ada seseorang yang sudah sampai di sekolah, tepatnya sudah berada di dalam kelas. Ternyata dia menggunakan jaket sampai menutupi kepalanya. Maka dari itu aku coba mendekatinya secara perlahan. Ternyata itu adalah Aldi. Dia pun menyapaku, lalu kami pun mengobrol sambil aku ceritakan apa yang baru saja terjadi kepadaku. Dia hanya tertawa mendengarkan keluh kesahku, seperti paham apa yang aku butuhkan. Aldi pun menawarkan sebuah botol air minuman. Lalu aku menerimanya. Setelah meminum air itu, entah mengapa aku merasa ingin buang air kecil. Membuatku langsung berlari menuju WC. Melewati jalanan yang sebelumnya aku lewati, sampai pada lorong gelap untuk masuk ke dalam WC. Karena sudah di ujung tanduk, aku pun berjalan tanpa mempedulikan gelapnya lorong ini dan berlari menuju WC. Aku berlari sampai napasku benar-benar habis. Namun entah mengapa aku tidak mencapai ujung dari lorong ini. Mungkin hanya bayanganku saja. Atau lorong ini semakin lama semakin jauh. Terakhir aku ingat pun lorong ini tidak begitu jauh dari WC. Jantung yang berdetak dengan cepat, dengan nafas yang terengah-engah. Aku merasa bingung, aku seperti terkunci dalam suatu kegelapan. Aku coba melihat ke belakang, aku tidak dapat melihat apapun, hanya kegelapan yang ada di sini. Aku benar-benar ketakutan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku pun kembali berlari dengan sekuat tenaga, terus berlari ke depan. Walaupun tidak tahu kemana sebenarnya aku berlari, tapi tetap kupaksakan kaki ini untuk berlari sekuat tenaga. Aku berdoa terus-menerus dalam hati, supaya aku dapat keluar dari sini. Saat aku hampir menyerah, aku melihat setitik cahaya di depan. Dengan bersemangat aku pun berlari sekuat tenaga. Bahkan kaki yang tegang dengan nafas yang begitu berat pun seperti setuju. Karena memiliki tujuan yang sama denganku, yaitu berjalan ke depan. Semakin dekat dengan cahaya itu, semakin jelas aku melihat cahaya itu sampai kakiku mencapai batas yang membuatku terjatuh. Aku tidak langsung sadar setelah terjatuh. Seperti beristirahat sejenak, lalu aku membuka mataku. Hal pertama yang membuatku terkejut adalah melihat sekumpulan orang yang melihat ke arahku dengan ekspresi kebingungan. Seperti bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Aku melihat ke samping kiri dan kanan. Seluruh siswa bahkan orang-orang yang aku kenal pun melihat ke arahku.
Lalu aku berbalik melihat ke belakang. Ternyata aku berada di luar lorong gelap itu. Saat aku membalikkan tatapanku, entah mengapa seluruh tubuhku bergetar. Air mata pun mengalir. Beberapa orang yang mengenalku pun berlari mendekatiku yang sedang menangis. Bertanya apa yang sebenarnya terjadi padaku. Namun aku tidak bisa menjawabnya, karena aku tidak dapat memikirkan apapun saat itu selain bersyukur.